Shalom saudara. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan berdasarkan perenungan dari buku Renungan Gema yang terambil dari surat 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara, perikop ini merupakan sebuah bentuk pernyataan ucapan syukur Paulus terhadap anugerah yang ia terima dari Tuhan, yang mana oleh anugerah kasih karunia inilah ia boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan sebagai rasul yang mengabarkan Injil kepada banyak orang. Ucapan syukur yang dinaikkan Paulus ini tentu saja bukan sekedar ucapan syukur biasa, namun memiliki sebuah nilai perenungan yang mendalam dan luar biasa akan anugerah keselamatan dari Tuhan yang begitu besar dan luar biasa kepada setiap manusia yang berdosa. Di dalam ucapan syukurnya ini, Paulus mengungkapkan betapa besarnya anugerah Tuhan kepada dirinya yang sesungguhnya adalah orang yang amat sangat berdosa. Namun di sini ia boleh dilayakkan menerima anugerah kasih karunia berupa penebusan akan dosa dan keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Ia dikasihi, ia dilayakkan, dan ia dibekali oleh iman dan kasih. Di ayat 13 dikatakan bahwa Paulus sesungguhnya adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas yang telah bertindak tanpa pengetahuan akan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab kita tahu bersama, sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, ia adalah seorang Yahudi radikal yang amat sangat membenci murid-murid dan pengikut Kristus, dan bahkan Paulus menjadi salah satu aktor di balik penganiayaan dan pemusnahan para murid Kristus dan orang-orang percaya lainnya. Ia tidak percaya kepada Kristus dan ia membenci Kristus. Namun di sini, setelah ia berjumpa dengan Kristus dan menerima anugerah kasih karunia, Paulus menjadi sangat bersyukur dan menyadari akan besarnya kasih karunia yang melimpah ruah dalam iman dan kasih Kristus kepadanya. Inilah anugerah. Saudaraku, kata anugerah dalam bahasa Indonesia berarti pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah. Dan kalau ditinjau dari dalam bahasa Yunani yakni kata charis, ternyata kata ini mempunyai inti makna yang sama. Di dalam budaya Yunani, pemberian yang demikian atau anugerah ini dianggap mengungkapkan sikap berkenan kepada seseorang dari pihak yang paling besar atau tinggi atau utama. Dan semestinya hal ini harus dibalas paling sedikit dengan rasa syukur. Jadi di sini benar bahwa Paulus setelah menerima anugerah dari Tuhan, ia kemudian menunjukkan rasa syukurnya dengan menaikkan ucapan syukur yang melimpah atas kelayakannya menerima akan anugerah yang tak sepantasnya ia terima. Dan ia dengan sungguh mengerjakan akan anugerah itu dengan menjadi pengikut yang setia dan pewarta Injil yang setia. Saudaraku, anugerah pada umumnya diberikan kepada orang yang tidak berdaya, tapi paling tidak masih ada memiliki sedikit kelayakan di dalam dirinya. Entah itu potensi, entah itu penyesalan, entah itu usaha sendiri, ataupun masih memiliki sedikit kebaikan di dalam dirinya. Namun di sini kita melihat Tuhan justru memberikan anugerah kasih karunia-Nya kepada Paulus, seorang pendosa yang bukan hanya tidak layak, melainkan selayaknya dihukum dan dibinasakan. Sebab tidak ada sedikit pun ditemukan penyesalan atau kebaikan dari Paulus sebelum ia bertobat. Ialah sang penganiaya jemaat dan ia adalah sang pendosa. Ayat 15 hingga 16 berkata, sesungguhnya Kristus datang justru untuk orang berdosa. Dan sebagai orang yang paling berdosa inilah Paulus menjadi contoh akan kesabaran kasih Kristus bagi semua orang yang berdosa. Termaksud bagi setiap kita.
yang pada akhirnya dalam iman kita akan menerima hidup kekal sebagai anugerah pengganti hukuman kekal. Dan inilah nilai anugerah itu. Justru dalam ketidaklayakanlah anugerah itu tersedia bagi setiap kita. Untuk itulah saudaraku, setiap kita yang saat ini telah menerima anugerah keselamatan, kita yang sesungguhnya juga adalah pendosa-pendosa yang selayaknya dihukum, namun kita boleh dilayakkan olehnya menerima anugerah kasih karunia di dalam iman dan kasih kepada Kristus. Kita yang kalau mau diteropong dari manapun sisi kehidupan kita, tidak satupun kelayakan yang bisa kita miliki. Kita berdosa, sering mendukakan hati Tuhan. Hari ini berjanji, besok mengingkari. Pengejaran akan kepentingan pribadi masih mendominasi, namun oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh dilayakkan dan menerima anugerah yang besar dan terindah. Untuk itu, bersyukurlah senantiasa dan setialah untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan iman yang penuh sebagai wujud respon kita akan anugerah kasih karunia dari Tuhan. Kerjakanlah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jangan takut dan gentar atau bahkan tidak serius dalam jalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada setiap kita ini menjadi suatu motivasi bagi kita untuk terus setia melayani, terus setia memuliakan dengan seluruh keberadaan diri kita dan berjuang untuk melawan keinginan daging kita, sehingga hari lepas hari di dalam perjuangan bersama Roh Kudus dan jaminan anugerah yang sudah diberikan bagi kita, kita boleh bertumbuh semakin hari serupa dengan Kristus dan semakin hari memuliakan nama Tuhan. Seperti Roma 12 ayat yang pertama hingga kedua berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab anugerah Tuhan telah kita terima. Pakailah seluruh keberadaan diri kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, pikiran kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teruslah bertumbuh, memperbaharui diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dan bukan menjadi seperti dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang masih merasa malu, merasa ragu, merasa takut karena merasa diri paling berdosa. Sudah berulang kali mencoba berjuang untuk menjalani panggilan Tuhan, mencoba menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, mencoba menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, namun masih sering gagal, sering jatuh dan jatuh lagi. Ingatlah saudaraku, bagian ini sesungguhnya menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa sesungguhnya kasih Tuhan amat sangat besar bagi setiap kita. Anugerah Tuhan lebih besar dari masa lalu kita. Anugerah Tuhan sungguh besar dan melimpah bagi setiap kita yang mau percaya dan datang kepadanya. Mari dengan sungguh, mari dengan perlahan-lahan, dengan tergopoh-gopoh dan dengan perjuangan kita datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita, asalkan kita mau dan percaya, serta mau berjuang dengan iman dan perjuangan yang sungguh untuk datang dan mencari Tuhan. Dan bukannya kita menjadikan anugerah Tuhan ini sebagai alasan kita untuk seenaknya dalam menjalani kehidupan di dalam dosa. Inilah yang Tuhan inginkan. Mari kita berjuang di dalam pengejaran akan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, mari mengucap syukurlah akan anugerah yang sudah kita terima. Berkaryalah untuk Tuhan dengan sungguh. Anugerah Tuhan memampukan setiap kita untuk dilayakkan melayaninya. Jangan takut, jangan malu.
Jika kita jatuh, datanglah kepadanya dan teruslah berjuang, sehingga pada akhirnya ketika kita berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan, kita boleh dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Mari maknai akan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, dengan sungguh-sungguh mengucap syukur dan dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan setia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.